Baik, terima kasih. Saya mulai saja karena waktunya terbatas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi laila al-mubarakah nastati an nabda dirasatana fi yakni falsafati tafkir al-islamiyah wa la'allallahu sahhalalana hadhihi ad-dirasah. Pertama, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ala hudurikum ya. Terima kasih atas kehadirannya di hadhil laila al-mubarakah ya pada malam hari ini ya. Nabda kita mulai dengan maudhu'una fi hadhil laila yakni falsafatut tafkir al-islami ya. Kita akan membahas tentang bagaimana mata kuliah yang akan kita sama-sama pelajari bersama yaitu filsafat pemikiran Islam. Nah, nanti kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya mata kuliah ini memiliki urgensi yang sangat penting ya, khususnya ketika kita akan we will be master ya in Islamic education. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Ada Ustadz Baihaqi Ghazali, ada Ustadz Dede Firdaus, ada Ustadz Muhammad Mahfud, ada Ibu Nur Komariah, ada siapa? Al-Ustaz Rizky Juli Harsa dan juga Ustaz Qulubul Hayat ya. Terima kasih jazakumullahu khairan ala khudurikum. Baik ya, pada semester ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah yaitu filsafat pendidikan agama Islam. Sebenarnya lebih tepatnya kalau yang tercatat di jadwal yaitu filsafat pemikiran Islam. Nah, tetapi karena kita itu program studinya adalah magister ya pendidikan agama Islam, maka kita akan tambah terkait dengan bagaimana filsafat dari pemikiran ya pendidikan agama Islam. Nah, I think our subject ya this night is very amazing ya. Menarik sekali kalau menurut saya ya, kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang ayat hadis ya itu sebenarnya juga masuk ke dalam pemikiran, tapi kalau pada semester ini kita akan spesifik kepada sebenarnya pemikiran-pemikiran ya di dalam Islam yang begitu banyak berkembang ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang tiga disiplin ilmu ya. Yang pertama adalah filsafat itu sendiri ya, dalam konteks ini adalah filsafat Islam juga ya. Yang kedua adalah terkait dengan pemikiran ya para tokoh Islam ya, pemikiran tokoh Islam dari salaf sampai ke khalaf, dari yang klasik sampai yang kontemporer gitu ya. Kemudian juga di sana ada pemikiran pendidikan agama Islam ya. Sebenarnya kita bisa berangkat dari pemikiran pendidikan agama Islam ya. Kenapa? Karena memang mata kuliah kita ini ya adalah filsafat pemikiran Islam ya, dan program studi kita adalah program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Sehingga mata kuliah ini lebih tepatnya kita bisa berangkat dari pemikiran pendidikan agama Islam ya. Jadi bagaimana pendidikan agama Islam dalam konteks yang luas ya, tidak hanya materinya saja, tidak hanya mata pelajarannya saja,
tetapi juga metode penelitiannya, kemudian lembaga pendidikannya gitu ya, kemudian juga sampai kepada pemikiran-pemikiran yang brilian ya terkait dengan pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah ini sebagian besar dari mahasiswa kita ke mahasiswa ini kan adalah para pendidik ya. Nah, sebagai pendidik tentu saja Anda adalah seorang will be master gitu ya. Jadi harus memiliki kemampuan khususnya dalam menganalisis plus nanti adalah mengembangkan atau development ya. Sehingga mata kuliah kita, saya ulang lagi, adalah fokus kepada pemikiran pendidikan agama Islam ya, tapi perspektifnya nanti juga kajian filsafatnya itu sendiri ya. Jadi fokusnya di sana, walaupun kita juga tidak menafikan terkait dengan pemikiran-pemikiran dalam Islam ya, bagaimana Islam ya sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabiin, kemudian tabiut tabiin, kemudian bersamanya juga aimatul madzhab, kemudian juga pada masa Khalifah Abbasiyah ya, diawali dengan Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Umayyah yang ada di Andalusia ya, kemudian juga Ismailiyah, Fatimiyah ya, kemudian juga sampai kepada Utsmaniyah di Turki ya, dan juga beberapa daulah ya, negara-negara kecil-kecil yang lainnya yang ada di seluruh penjuru dunia Islam atau di penjuru dunia ya, masing-masing dari lipatan sejarah itu atau masing-masing dari bagian sejarah itu membawa kepada pemikiran-pemikiran pendidikan agama Islam. Dan tentu saja sebenarnya sih ya, kalau mata kuliah kita ini adalah dari sisi perspektif filsafatnya gitu ya, sehingga kalau menurut saya sangat menarik dan membuat kita itu berpikir ulang ya tentang pendidikan ya. Sebenarnya dari sini juga kalau kita bicara tentang pendidikan itu sebenarnya sudah kelihatan nampak banget nih, misalnya nih ya. Di sini ada siapa nih? Yang saya lihat di sini ada Ustadz Mahfud nih ya. Ustadz Mahfud ya pakai dasi ya, kemudian pakai kemeja warna putih, warna biru ya. Nah, ini kalau kita melihat dalam perspektif pendidikan agama Islam, ya ini lebih kurangnya adalah beberapa pakai kemeja, kemudian memakai dasi itu adalah seragam dari pondok pesantren modern ya. Sebagai contoh misalnya adalah pondok pesantren modern Gontor gitu ya. Nah, sementara ya ini yang nampak dulu, yang kelihatan ya. Tentu saja yang kita bahas adalah yang sebenarnya yang tidak nampak gitu ya. Tidak nampak maksudnya itu sesuatu yang menjadi sebuah sistem ataupun menjadi sebuah menjadi sebuah model ya. Nah, mungkin di sini kayaknya sih ada juga nih yang pakai sarung gitu ya, pakai songkok, pakai peci hitam gitu ya. Nah, itu adalah bagian ya. Kenapa? Walaupun itu apa ya, semacam simbol, tetapi juga mewakili dari model pendidikan ya yang diikuti ya. Walaupun ini tadi bukan berarti ya Ustadz Mahfud ini modern, yang lain tidak modern, tradisional, tidak ya. Kenapa? Karena kalau dalam kajian filsafat itu modernisme ya itu adalah sebuah isme, jadi jangan kita harus bisa membedakan antara modern dengan modernisme ya. Bahkan kita sebagai seorang akademisi jangan juga terjebak kepada oh ini modern, ini tradisional, itu tidak tepat ya. Ketika mengatakan oh yang pakai sarung itu tradisional, yang pakai dasi itu modern, nah itu juga dalam kajian filsafat itu dia tidak tepat. Kenapa? Karena modernisme itu adalah sebuah ideologi yang di sana itu menihilkan adanya sifat-sifat atau segala sesuatu yang transenden ataupun metafisika. Oke ya, kita balik lagi ke tadi. Itu tadi hanya contoh saja ya, mohon maaf nih, afwan ya setelah ya. Tapi itu sebagai contoh ya. Nah, dari situ kemudian kita lihat bagaimana ternyata ya model pendidikan, kita bicara bukan model ya, tapi kepemikiran pendidikan ya. Jadi saya berangkatnya itu dari yang berangkat atau memulai dari belakang ya. Mata kuliah kita adalah filsafat pemikiran Islam ya, tapi kemudian saya tambahkan menjadi filsafat pemikiran pendidikan agama Islam. Nah, kita mulai berangkatnya dari pemikiran pendidikan agama Islam. Ketika bicara tentang pemikiran pendidikan agama Islam, tentu saja banyak sekali pemikiran-pemikiran baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Ya, misalnya hari ini ya beberapa pesantren yang kita sebut saja salafiyah ya, kayaknya lebih tepatnya salafiyah, mereka
menjaga dan juga melestarikan tradisi Sorogan, kemudian Kitab Kuning gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kekayaan gitu ya, sebuah kekayaan dalam pendidikan agama Islam ya. Tetapi ada juga yang lainnya yang mereka nyebut dengan istilah modern itu dengan ya pembelajaran selain juga Kitab Kuning juga pembelajaran juga dengan menggunakan berbagai mata pelajaran yang lainnya ya. Bahkan sekarang itu pesantren sudah banyak tuh, pesantren berbasis IT, pesantren berbasis misalnya cyber ataupun teknologi ataupun multimedia. Nah, itu juga sudah banyak sekali ya. Yang saya maksud adalah pemikiran pendidikan agama Islam saat ini itu berbagai rupa ya, berbagai warna ya, mulai dari yang penekanannya kepada akidah, ya, yang penekanannya kepada akhlak, penekanannya kepada adab, penekanannya kepada tahfidz. Wah, tahfidz ini kan menjadi apa ya? Rumah tahfidz, mahat tahfidz, atau tahfidzul Quran itu menjadi sebenarnya sih bukan tren ya, karena itu memang sebuah bagian dari Islam gitu ya, tapi menjadi menjamur lah bahasanya, bukan tren ya, menjamur, sehingga banyak sekali yang menjadi unggulan itu adalah tahfidz. Dan juga kita perlu kritisi juga bagaimana sebenarnya metode tahfidz itu kapan sebenarnya diterapkan. Ini bicara tentang pemikiran. Jadi seperti dulu pernah saya katakan, pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya pendidikan dalam Islam ya itu mulai dari pendidikan anak usia dini. Itu sejak kapan sih seorang anak itu diajarkan misalnya menghafal Al-Quran ya? Kita mungkin lihat ada anak-anak usia ada 3 tahun, 4 tahun gitu ya, 5 tahun gitu ya. Dalam salah satu riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam usia 5 sampai 6 tahun ya sudah menghafal Al-Quran. Riwayatnya mengatakan 7 tahun, tapi ya pokoknya umur-umur sekitar 6 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Nah, apakah itu juga yang ideal? Kita akan bahas bersama ya. Termasuk juga kita mendengar, saya pernah riset juga di misalnya di Depok itu ada yang namanya Kutab ya, Al-Fatih, mungkin pernah dengar ya, lepas dari berbagai ininya lah ya pemikirannya. Tapi saya hanya ingin saya hanya ingin menyampaikan tentang bagaimana mereka menggunakan pemikirannya terkait dengan sirah, terkait dengan Al-Quran ya, dengan iman misalnya, kemudian diimplementasikan dalam bentuk pendidikan agama Islam atau lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan Kutab gitu ya. Sementara tadi pesantren juga jelas ada ya, pesantren tadi yang salafiyah, yang khalafiyah itu juga berbagai macam, termasuk juga sekarang pesantren alam pun ya sudah ada juga. Itu pemikiran. Belum lagi nanti ya kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh ya, ulama tentu saja, yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran tentang pendidikan agama Islam ya, mulai dari metodologinya, metode dalam mengajarkannya ya, kita kenal dengan istilah mungkin talaki gitu ya. Kemudian juga kalau talaki itu pasti nanti akan ada yang model apa bersanad gitu ya, baik dari sisi Al-Qur'an ataupun juga nanti dari hadis gitu ya, kan beberapa kitab juga diijazahkan, artinya itu di ini kan ya, diturunkan atau diwariskan ya kepada murid-muridnya. Nah, itu juga bagian dari pemikiran pendidikan agama Islam ya. Belum lagi isu jadi begini, pemikiran pendidikan agama Islam, kita akan menemukan banyak sekali dimensi ya yang juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ya, cara ataupun pemikiran pendidikan agama Islam ya, pemikiran pendidikan agama Islam di Saudi ya, Saudi Arabia, di Hijaz, Makkah dengan Madinah, itu akan berbeda dengan yang ada di Mesir. Ya, demikian juga mungkin yang ada di Tunis ataupun di di Aljazair misalnya, sampai ke Maghrib, sampai ke Maroko. Demikian juga di Indonesia gitu ya, di Malaysia dan di negara-negara yang lainnya, termasuk juga mungkin di Cina, dan yang paling kelihatan tentu saja di Eropa dan juga Amerika. Jadi berbeda ya, berbeda dari sisi apa ya, pemikiran-pemikirannya gitu ya, pemikiran-pemikirannya. Makanya kalau kita lihat dan kalau kita belajar sejarah, kita akan menemukan akar yang cukup kuat kenapa Eropa misalnya ya, termasuk Amerika itu berpikirnya lebih rasional. Kita akan menemukan misalnya bagaimana ketika Andalusia atau Spanyol itu ya menjadi mercusuar ilmu ya, tetapi karakternya di sana yang paling banyak termasuk juga madhabnya itu adalah sebagian Maliki, sebagian itu Hanafi.
gitu ya. Nah, jadi dia lebih apa ya? Lebih rasional. Nah, kita akan menemukan juga aliran pemikiran ya, pemikiran Islam nanti bisa ditarik dalam konteks pemikiran pendidikan agama Islam yang rasional. Nah, termasuk juga sekarang ini ya, sekarang ini yang paling banyak ya kesannya itu adalah yang rasional. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat bagaimana ya mata kuliah kita ini filsafat pemikiran Islam ya, saya tarik menjadi filsafat pemikiran pendidikan agama Islam itu menjadi topik yang menarik untuk kita bahas ya, mulai dari masa lalunya kemudian masa sekarangnya bahkan prediksi di masa yang akan datang gitu ya. Ketika misalnya di Cina misalnya itu katanya handphone gitu ya, kemudian juga produksi IT itu bisa diproduksi secara rumahan gitu ya. Jadi rumah-rumah itu bisa membuat handphone, bisa membuat robot mungkin ke depannya gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan prediksi ke depan gitu, pesantren itu ya, pesantren dengan berbagai jenisnya itu akan mampu untuk menghasilkan juga robot gitu ya, menghasilkan kemajuan IT teknologi, bahkan mungkin bisa menyebarkan dalam tanda petik itu virus ya, virus yang baik tentu saja gitu ya. Nah, ini menjadi saya sangat mungkin sekali sekarang hampir banyak sekali pesantren yang juga mengajarkan robotik. Ada teman di Ciomas itu yang mereka dia itu sangat fokus di robotik dan diperkenalkan di berbagai sekolah Islam termasuk juga pesantren. Nah, seperti apa nih gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga. Jadi, nah kalau kita bicara tentang pemikiran pendidikan agama Islam, berarti kita juga harus paham tentang bagaimana ruang lingkup ya dari pendidikan agama Islam. Ya, mulai dari kurikulumnya, ya kurikulum di dalamnya itu ada metode belajarnya, ada subjek ataupun objek pembelajarannya, ada gurunya, ada muridnya, ada interaksi antara guru dan murid dan seterusnya. Ya, kemudian pendidikan agama Islam untuk anak mungkin bawah 3 tahun, bayi gitu ya, kemudian juga balita, kemudian tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi bahkan sampai lansia. Nah, ya, walaupun ya secara spesifik sebenarnya saya juga ingin kalau karena ini adalah levelnya itu adalah master, saya ulang-ulang terus ini ya, karena kita itu adalah levelnya itu master, berarti bukan hanya melihat sesuatu yang kelihatan atau yang nampak tadi ya. Jadi jangan hanya lihat oh pakai dasi, oh pakai peci, pakai sarung, jangan hanya itu, tetapi sesuatu yang mendasari itu. Ya, sesuatu yang mendasari kenapa sih simbol-simbol itu muncul gitu ya. Kenapa simbol-simbol itu muncul? Nah, itu menjadi hal yang menurut saya menarik juga. Misalnya, saya juga kemarin bantu teman riset di Singapura, ya, mereka membuat sebuah membuat disertasi, ya, membantu melakukan disertasi tentang metode belajar Al-Quran di Singapura, gitu ya. Nah, kalau kita kan belajar tahu ya, hampir semuanya banyak sekali sekarang menggunakan Iqra, gitu ya, karena dianggap paling efektif. Oh, tapi sekarang sudah ada Qiraati, ya, tilawati gitu ya, atau mungkin juga pakai metode umi gitu ya. Nah, ternyata apa? Ternyata ada perkembangan. Ada teman juga di Ciseeng itu yang seorang dosen juga bikin Iqra cerdas. Mungkin kayak kalau saya lihat ada iklannya itu Iqra cerdas. Artinya apa? Itulah level dari master itu. Jadi kita memahami teori yang ada, memahami berbagai istilahnya itu pemikiran-pemikiran yang ada, kemudian dari situlah kemudian kita bisa mengembangkan. Ya, mungkin di master ini, di S2 ini levelnya belum sampai kepada inovasi, menemukan yang baru, tetapi mengembangkan. Jadi oke, model Iqra itu kan ada 6 buku ya, bisa nggak dibuat hanya 3 buku? Oh, gitu ya. Jadi 3 buku biar agak lebih cepat. Oh, ternyata iya tadi yang di Singapura itu dengan model live gitu ya. Ternyata dia cukup cepat gitu ya. Itu gabungan dari beberapa metode yang sekarang ada itu. Itu dari sisi metode pembelajarannya. Nah, kemudian dari sisi tadi misalnya yang tadi saya mau sampaikan itu tentang dikotomi ya antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Nah, ya, kita mengenal bahwa dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang namanya dikotomi ilmu. Artinya ilmu qauliyah ya di dalamnya ada ilmu kauniyah. Ya, ketika kita belajar tentang biologi, di sana juga termasuk di dalamnya ada kalamullah, ada di sana adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
Ya bahkan ketika kita itu belajar tentang matematika, sejatinya kita juga sedang belajar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi geografi, geologi, oceanologi gitu ya, antropologi, sosiologi, fisika, kimia dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari keilmuan yang secara de facto yaitu sudah ada pada peradaban ya masa-masa golden age-nya Islam gitu ya. Nah, kemudian kenapa sekarang gitu ya muncul kemudian tadi dikotomi ya SD gitu ya pelajaran agama ya hanya mungkin beberapa jam. Yang di MTS sendiri kadang atau Aliyah juga kadang menganggap ilmu agama itu kadang malah terlalu disepelekan ya. Nah, di sisi lain juga memang masyarakat kita juga sudah mengalami pergeseran gitu ya di mana seolah-olah itu ya kalau yang namanya apa pesantren ya harus ada umumnya ya sehingga ada beberapa yang terlihat bahwa pesantren-pesantren yang hanya misalnya kitab kuning walaupun nggak semuanya nih ya nggak semuanya tapi ada beberapa yang akhirnya kurang diminati ya kurang diminati walaupun sekarang dengan sistem online belajar kitab kuning juga sangat mungkin sekali gitu ya. Nah artinya apa? Artinya ya pergeseran yang ada di masyarakat termasuk jangan lupa bicara tentang kemandirian. Bicara tentang kemandirian misalnya kalau di pesantren tradisional tadi ya salafiyah gitu ya mereka masak nasi sendiri ya kemudian masak sayurnya sendiri kemudian cuci baju sendiri gitu ya. Nah tapi kalau di pesantren yang apa khalafiyah yang sekarang ini yang modern lah orang sebut itu ya mereka apa santri saja itu baju itu di laundry dicucikan ya bahkan beberapa itu kamar itu sudah pakai kipas angin sudah pakai AC sekolahan juga sudah pakai AC jadi tinggal belajar saja. Nah ini tentu saja menjadi sebuah pemikiran-pemikiran jadi ke depan itu seperti apa ya seperti apa nih gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik dalam mata kuliah ya pemikiran pendidikan agama Islam. Kalau perspektif filsafatnya itu akan lebih deep lagi, akan lebih mendalam lagi ya. Kenapa? Karena kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya sih konsep dari pendidikan agama Islam gitu ya dalam perspektif misalnya apa ya misalnya yang sifatnya itu adalah ontologinya ya atau mungkin epistemologinya sampai hari ini ketika kita bicara tentang epistemologi ya itu apa seperti belum bukan belum klik ya artinya masih terjadi jurang pemisah tuh ya antara epistemologi yang Western gitu ya dengan yang Eastern ataupun yang dengan Islam karena memang berbeda gitu ya memang berbeda artinya epistemologinya Islam ya berbeda dengan yang Barat lah kita sebut ya walaupun kita tidak anti Barat tentu saja gitu tapi dari sisi pemikirannya tadi yang saya sebut nanti Ibu dan Bapak sekalian teman-teman semuanya boleh belajar tentang sejarah dari munculnya filsafat Barat itu ya yang mulai dari masanya doktrin gereja ya kemudian muncul masa Renaissance sehingga kemudian muncullah pemikiran-pemikiran rasional ya yang kemudian menghilangkan ya pengaruh dari gereja termasuk juga agama. Jadi wahyu dalam konteks ilmu pengetahuan bagi mereka bukanlah standar, bukanlah ukuran, bukanlah sumber dari sebuah kebenaran. Nah, ini menjadi yang menarik. Bahkan dalam kajian Islam sendiri, kadang kita itu kebawa kepada sesuatu yang sifatnya itu apa? Rasional. Ya bahkan ya mungkin harus disebut dengan Islam rasional gitu ya. Nah ini seperti apa nih sebenarnya itu ya. Ini dalam konteks pemikiran-pemikiran pendidikan agama Islam. Jadi seperti apa sebenarnya ukuran itu apa? Ya sebuah kebenaran itu seperti apa? Ini sangat menurut saya itu sangat debatable sekali, sangat mungkin kita perbincangkan ya sehingga mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang menurut saya senang sekali bisa mengajar di sini. Terima kasih ada teman-teman yang sudah pakar nih ya. Jadi kalau di kelas ini jangan takut untuk istilahnya itu mengungkapkan ide dan gagasan ya karena memang sifatnya ini adalah kelas kuliah internal walaupun nanti ada di YouTube tapi itu kan tetap saja digunakan untuk yang sifatnya internal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya juga
ketika kita bicara tentang misalnya apa tentang pendidikan agama Islam, tentang perkuliahan kita ini, tentu saja dalam proses perkuliahan itu kita membutuhkan adanya learning experience ya. Dan saya juga akan coba untuk merujuk kepada student center learning, di mana pembelajaran kita itu bukan hanya dari dosen tetapi juga mahasiswa, apa yang belum dipelajari. Nanti saya akan banyak tanya-tanya, tapi ini karena agak terbatas mungkin diskusinya boleh nanti. Termasuk juga mohon maaf WhatsApp saya agak sedikit problem sehingga belum bisa dikomunikasi di WhatsApp-nya gitu ya. Oke, jadi ada tadi student center learning, pembelajaran kita akan merujuk kepada model belajar yang fokus kepada mahasiswa. Ya nanti kalau kepada lecture-nya itu nanti dosennya yang pinter gitu ya, padahal belum tentu juga gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengharapkan juga dalam proses pembelajaran ini ada learning experience ya. Jadi ada pengalaman belajar. Ini alhamdulillah nih malam-malam harusnya istirahat, harusnya dengan keluarga, ya harusnya mungkin ada yang nonton TV atau mungkin ada perlu dan lain sebagainya atau ngisi taklim juga asatidzah semuanya nih kita masuk ke Zoom ini. Itu juga adalah bagian dari learning experience ya. Tapi kita boleh up lagi, kita boleh scale up ya, kita boleh tingkatkan lagi dalam bentuk apa? Oh, kita di apa? Kita dalam pembelajaran ini kita ada 3 minimal yang harus dikuasai. Yang pertama adalah writing, ya, menuliskan ide dan gagasan. Yang kedua adalah speaking, mengungkapkan ide dan gagasan gitu ya, dalam bentuk misalnya apa webinar nanti insya Allah gitu ya. Kemudian juga nanti ada visiting, baik visiting secara virtual ataupun boleh juga berkunjung ke pesantren, sekolah, lembaga pendidikan yang dianggap sebagai lembaga pendidikan yang menarik gitu ya, yang bagus gitu ya. Nah ini boleh juga dilakukan juga. Misalnya, wah kalau saya pernah ke Sidogiri juga gitu ya. Oh model pembelajaran berbeda nih di unik di sana gitu ya. Sama juga kebetulan apa kakak ipar saya sama itu juga di mana di Tebu Ireng juga gitu ya. Kemudian di Gontor juga berbeda lagi. Ada Husnul Khotimah misalnya yang ada di Kuningan atau di Bogor sini ada di Pagentongan ya. Kemudian juga di Darunajah mungkin gitu ya, di Darul Mutakin dan di banyak lagi masing-masing pesantren itu memiliki kekhasan walaupun mereka mungkin dalam ruang lingkupnya itu pesantren. Tapi kita pindah misalnya saya pernah berkunjung juga ke SOU School of Universe ya atau juga sekolah alam yang ada di Katulampa gitu ya. Oh dia model pembelajarannya itu berbeda gitu ya. Nah ini menjadi pemikiran pendidikan agama Islam yang sebenarnya apa sih yang melatar belakang itu ya, itu sebenarnya tujuan utama dari mata kuliah ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan semuanya itu. Jadi kalau untuk apa tugasnya, insya Allah tidak ada tugas lah ya, nggak usah ya kita dengerin aja. Kalau mamanya nggak ada yang mau komentar, nggak ada yang lanjut, dengerin aja lah saya ngoceh lah ngomong gitu ya. Insya Allah ada ide-ide baru, tapi tidak ya, tidak seperti itu. Saya tidak ingin saya hanya bicara sendiri. Saya ingin nanti saya tanya ke Ustadz Dede Firdaus ini yang udah luar biasa sekali gitu ya, ke Ustadz Mahfud juga, ke Ustadz Reza, ke Ustadz Ahmad Rifai, Ustadz Arif, Ustadz Asep Iman Saifuzaman, Ustadz Baihaqi dan yang lainnya gitu ya. Artinya kita akan diskusi bersama terkait dengan mata kuliah kita yaitu filsafat pemikiran pendidikan agama Islam. Kita bisa berangkat dari pemikiran pendidikan agama Islam, termasuk juga mungkin saya ingin tahu tentang pemikiran pendidikan agama Islamnya Hamka gitu ya, atau mungkin pemikiran pendidikan Islamnya Hos Cokro Aminoto gitu ya, atau mungkin pemikiran pendidikannya mungkin Ahasan ya, atau mungkin siapa Kiai Hashim Asy'ari gitu ya, atau mungkin tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi ya, atau mungkin juga Al-Farabi ya, termasuk ulama-ulama yang klasik gitu ya. Seperti apa sebenarnya itu juga menjadi bagian dari mata kuliah kita. Jadi kenapa muncul seperti itu, termasuk yang paling menarik juga nanti kalau kita bicara tentang misalnya riyadhah gitu ya, atau mungkin juga bicara tentang bagaimana sih sebenarnya tarbiyatur ruhiyah. Wah ya, ini luar biasa sekali gitu. Jadi kita akan ngomong, oh ternyata seperti ini, itu bagian dari juga metode. Kebetulan saya pernah riset penelitian lebih kurang 3 bulan di Abah Anom ya, di Suryalaya sana, Tarik Qadariyah Naqsabandiyah di sana, TKIN ya, dan juga saya juga masuk ke pondok inabahnya gitu ya, sehingga cara berpikir seperti ini gitu ya. Kemudian juga ke beberapa pesantren juga, ke beberapa lembaga pendidikan juga kita akan menemukan ya minimal kita bisa klaster lah gitu ya. Ini pemikirannya itu mungkin salaf gitu ya. Ini pemikiran itu mungkin kholaf gitu ya. Dan alasannya atau mungkin pemikirannya basic
pemikirannya itu adalah mungkin dari sini, sehingga kita lebih ujungnya dengan belajar pemikiran pendidikan agama Islam, kita akan lebih bijaksana dan kita akan lebih bijak sini. Jadi harus bijaksana dan juga bijak sini juga. Jadi kita lebih open mindset, kita lebih terbuka, kemudian juga ya kita lebih luas wawasannya. Jadi tidak seperti katak dalam tempurung, tidak hanya dalam circle kita itu bukan circle yang sudah ada saja, tapi dalam konteks pemikiran ilmu, circle kita itu sangat luas sekali, gitu ya. Kenapa sih misalnya pada masa lalu tuh banyak sekali didirikan zawiyah-zawiyah atau kutab atau mungkin maktabah gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang tuh seperti apa nih? Apalagi di era digital ini gitu ya. Seperti apa nih sebenarnya pendidikan agama Islam menghadapi era digital sekarang ini? Ya, Ustadz di berbagai media sosial, di sebagai internet ada, ya kemudian dengan adanya chat GPT, sekarang juga sudah ada chat GPT Islam, sudah ada Bard, sudah ada Bing ya dengan artificial intelligence-nya gitu ya. Bisa jadi Ustadz itu mungkin akan dalam tanda petik itu akan yang tidak apa istilahnya itu kurang gitu ya, mungkin akan ditinggalkan, tinggal mau nanya tentang apa saja ada semuanya di ChatGPT, di Bing dan lain sebagainya. Itu tadi yang di ChatGPT yang Islamik itu juga ada juga gitu ya. Sehingga wah seperti pakar-pakar hukum yang katanya mereka itu akan ditinggalkan karena dengan adanya kecerdasan artifisial yang bisa memberikan advokasi tentang hukum, ya, termasuk juga dalam Islam. Nah, oke, itu tugas kita bersama dan insya Allah ya kita akan belajar dalam 14 pertemuan ke depan. Insya Allah setiap hari Senin ya. Nanti mohon waktunya apakah setengah 8 atau jam 8 karena kalau saya lebih senang jam 8 ya karena kita bisa sholat isya dulu, kemudian bisa mungkin apa asya gitu ya, makan malam, kemudian baru kita belajar. Belajar kita pun juga santai aja lah ya, jangan pernah dijadikan beban. Ya dengerin aja sambil ngopi, sambil mungkin dengan family gitu ya, dengan usroh gitu ya, keluarga, atau mungkin juga sambil ngerjakan yang lain. Yang penting tahun ini juga saya rekam juga, nanti bisa diulang-ulang juga di apa di YouTube saya gitu ya. Sekali lagi mata kuliah kita adalah diawali dengan kita memahami berbagai pemikiran ya pendidikan agama Islam, ya pemikiran-pemikiran tokoh, pemikiran-pemikiran para ulama tentang pendidikan agama Islam dalam konteks yang luas gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah memahami basic pemikiran ya ataupun falsafah dari pemikiran pendidikan agama Islam tersebut. Ya termasuk ya boleh juga sih kalau ingin tahu mungkin yang belum yang ingin paham tentang misalnya banyak sekali ya pemikiran dalam Islam itu ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah gitu ya. Maturidiyah dan lain sebagainya itu dari sisi akidah, dari sisi fikih ada madzhab al-arba'ah gitu ya, dari sisi mungkin tazkiyah dari sini juga cukup banyak sekali. Sebenarnya ruang lingkupnya itu walaupun ke basic pemikirannya tapi kita akan tarik kepada pendidikan agama Islam. Oke ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Alhamdulillah ada 15 orang ini dengan segala kekurangan ya sependek dari ilmu pengetahuan saya. Saya akan mengampu untuk mata kuliah ini setiap hari Senin jam antara jam 8 sampai 21.30 atau jam 19.30 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tidak bosan dan dengerin saja dulu gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh mungkin di pertemuan yang akan datang atau boleh chat saya. Saya pakai sementara pakai Telegram ini. HP saya masih belum on untuk di WhatsApp-nya. Baik, masih ada waktu 2 menit. Ada yang mau pertanyaan silahkan. Ini Pak, mau bertanya, Hmm. untuk minggu besok perkuliahannya kita pakai Zoom apa Google Meet ya Pak, kira-kira? Iya, mohon maaf sekali ya. Sebenarnya tadi harusnya itu pakai Google Meet, tapi karena tadi Google Meet-nya itu ada sedikit problem dari admin, ya sehingga kemudian saya terpaksa pakai pakai Zoom. Ke depan sih, Insya Allah kalau sudah normal kembali, kita akan pakai Google Meet, ya. Tapi Oh, tinggal baik Pak, saja. terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Arif. Yang lain Mohon silakan. Ada bagi waktu 1,30 menit nih. Ini ada jamnya remaining meeting time-nya.
Ini karena saya biasa saya pakai beli juga, tapi ini belum masih yang gratisan. Nggak apa-apa lah ya untuk awal biar semangat dulu gitu. Yang penting kita akan belajar tentang pemikiran dari pendidikan agama Islam, berbagai pemikiran yang ada dalam Islam, khususnya dalam pendidikan agama Islam, kita bongkar gitu ya, kita deskripsikan, kemudian dicari basic pemikirannya sehingga kita akan menemukan oh ternyata munculnya pesantren seperti ini, munculnya pesantren dalam tanda petik modern itu seperti ini, munculnya pemikiran dari misalnya berbagai madhahib dalam Islam itu seperti ini. Kayaknya saya menarik sekali nih ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa student center learningnya bisa kita aktifkan dalam artian itu kita bisa masing-masing bisa berkontribusi. Wah ini kan asatidz semua jadi rame insya Allah gitu ya. Baik, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Mohon maaf sekali ini karena waktunya terbatas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. If you have question, please send to me your question. Ya, insya Allah kita akan jawab bersama. Dan jazakumullahu khairan ala khudurikum wa nahtatim bidai kafartul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq.